Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, Islam apakah itu yang baik?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tat'imut ta'am wa taqra'us salam." Oleh karena itu, karena Rasulullah mengatakan Islam yang baik itu adalah senantiasa memberikan makan dan juga senantiasa memberikan salam. Saya ulangi salam saya satu kali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, para mubalik yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tentu patut untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar dan banyak sehingga kita menjadi orang yang senantiasa menghidupkan malam ke-10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, senantiasa mengingatkan untuk mari kita sering berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu kali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjawab salawat kita itu sebanyak 10 kali. Kata Rasulullah, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrun." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan menjawab salawatnya sebanyak 10 kali. Dalam artian Allah akan melimpahkan kepada kita kesejahteraan, keselamatan dan kedamaian dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbayang bahwasanya masjid ini adalah masjid yang terindah mungkin sekecamatan Polian. Maka mudah-mudahan dari keindahan itu pula mewakili daripada keindahan hati kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka sungguh sayang kalau warga Lagoga ini sholatnya di rumah, karena masjidnya begitu bagus, indah, masa mau sholat di rumah. Mudah-mudahan kita semua setelah Ramadan ini kita hidupkan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Tentu jawabannya tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa di antara kita yang mau digolongkan menjadi hamba Allah yang bertakwa? Meskipun bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menjawab, tentu di dalam hatinya adalah kami ini adalah hamba yang menyadari kesalahan dan kehilafannya, tetapi kami ingin menjadi bagian orang yang bertakwa. Mengapa? Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu
dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam setiap urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya itu jalan kemudahan dalam setiap urusannya. Jadi itu kunci untuk menyelesaikan setiap kesulitan yang kita hadapi, yakni bertakwa kepada Allah. Kemudian janji yang lain di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya adalah jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka ataupun tidak ditahu dari mana itu rezeki. Tetapi Allah yang Maha Tahu, yang memberikan sumber rezeki itu dari mana yang Dia kehendaki. Kemudian mengapa kita perlu bertakwa? Karena ini ada hubungannya dengan puasa kita. Di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31 sampai 34, Allah berjanji, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanya orang yang bertakwa itulah yang memperoleh kemenangan. Apa kemenangannya? Kemenangannya digambarkan di dalam surat An-Naba ini adalah surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Wa kawaiba atroba, yang di dalamnya juga itu terdapat buah-buahan yang banyak. Wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman yang baik. Ini gambarannya bahwasanya ketika orang yang bertakwa itu, kemenangan yang paling puncak yang akan dia raih adalah dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Namun pertanyaannya, apa itu takwa? Takwa menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, takwa itu al-khauf min al-jalil wa a'malu bi at-tanzil, adalah rasa takut kita kepada Allah sehingga kita mau menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah, menjauh segala apa yang Allah larang, tentunya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebagai apa? Isti'dadan liyaumir ruh, sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah bagaimana dorongan ketakwaan itu dapat memberikan kebaikan pada seseorang. Seorang sahabat yang bernama Sahid itu pada suatu ketika dia tengah melaksanakan kegiatan mengasah parang. Jadi para sahabat dulu itu mengasah parang itu selain dia gunakan untuk di kebun, juga untuk berperang. Kalau kita mengasah parang sekarang itu kebanyakan untuk kebun. Sahid ini ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Ya Sahid saudaraku, engkau selama ini sendirian saja?" Kata Sahid, sahabat yang mulia begitu melihat karisma Rasulullah, menunduk lalu menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersama dengan Allah dan Rasulmu." Kata Rasulullah, "Bukan itu maksudnya wahai Sahid. Maksud saya, selama ini Anda sudah berumur 35 tahun tetapi belum juga menikah." Jawab Sahid, "Ya Rasulullah,
Siapakah yang mau dengan saya? Muka saya tidak tampan, pekerjaan saya tidak tetap. Siapa wanita yang mau kepada saya? Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, serahkan urusan itu kepada saya. Lalu Rasulullah memerintahkan pegawainya untuk menulis surat, yang surat itu ditujukan kepada seorang wanita tercantik di Madinah yang bernama Zulfa bin Sa'id. Bawa surat ini wahai Sa'id ke saudaramu yang bernama Sa'id. Dibawalah surat itu. Sa'id menunggu sejenak karena ternyata sahabat yang bernama Sa'id, ayahnya si Zulfa ini, sedang menerima tamu. Tidak lama kemudian Sa'id kemudian menyerahkan surat itu kepada Sa'id. Wahai saudaraku Sa'id, ini surat dari Rasulullah. Silakan Anda baca dan silakan Anda lihat apa yang diminta oleh Rasulullah. Sa'id mengatakan, ini kemuliaan bagi saya, dikirimkan surat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacanya surat itu, ternyata surat itu adalah surat lamaran kepada anaknya yang sangat cantik, bak bidadari, kepada Zulfa bin Sa'id. Kemudian sambil membaca dia berpikir, setidaknya kalau pemuda yang membawa ini adalah orang yang akan melamar anakku, apakah tidak yang dimaksud sekupu itu adalah orang kaya, bangsawan dengan bangsawan, orang kaya dengan orang kaya, orang ganteng dengan orang cantik. Oleh karena itu, ketika mendengarkan pembicaraan antara ayahnya Sa'id dengan Sa'id, si pemuda yang akan melamar Zulfa, Zulfa keluar. Wahai ayahanda, mengapa Anda tidak mempersilahkan tamu ini untuk masuk berbincang di dalam? Kata ayah Sa'id, kata ayahnya Zulfa, wahai anakku, sesungguhnya pemuda ini akan melamar engkau. Melihat orangnya pendek, tidak tampan, juga miskin, itu Zulfa menangis. Wahai ayah, saya tidak mau menikah dengan pemuda ini. Bukankah selama ini banyak pemuda yang tampan, kaya itu mau kepada saya? Mengapa engkau menerima lamaran si pemuda ini? Kata Sa'id, dengarkan itu Sa'id saudaraku, ternyata dia tidak mau menikah kepada Anda, anakku ini. Sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya anakku tidak mau menikah dengan Anda, dan sampaikan bahwa lamaran Anda ditolak. Kata Zulfa, wahai ayahanda, mengapa engkau menyebut nama Rasulullah? Apa ada keterlibatan Rasulullah dalam hal ini? Kata Sa'id, ini adalah surat dari Rasulullah yang melamarkan untuk Sa'id. Kata Zulfa, demi Allah, dengan berhenti menangis, demi Allah, nikahkan aku segera dengan pemuda ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Wahai ayahanda, ini firman Allah, sesungguhnya orang yang beriman ketika dia diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk dihukumi dengan sesuatu, maka tidak ada jawabannya kecuali sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Segera nikahkan saya. Oke. Sa'id disuruh pulang, perlengkapan silahkan diperlengkapkan, lamaran Anda diterima. Sa'id dengan gembiranya yang belum pernah merasakan kegembiraan selain pada hari itu, langsung bersujud di Masjid Madinah. Rasulullah melihat gelagat itu tersenyum. Wahai Sa'id, bagaimana?
Wahai Rasulullah, lamaran saya diterima. Jawab Rasulullah, sudah ada persiapan untuk pernikahan? Wahai Rasulullah, Anda mengetahui saya orang yang miskin, tidak punya persiapan itu. Maka Rasulullah menyuruh Sahid, sahabatnya, untuk pergi mendatangi Umar bin Khattab, Abu Bakar dan kemudian Abdurrahman bin Auf, itu meminta untuk biaya pernikahan. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, ketika kemudian Zahid mendapatkan uang untuk membeli perlengkapan itu, membelilah semua apa yang untuk perlengkapan itu, lalu kemudian kembali. Tetapi dia menjumpai para sahabat mempersiapkan diri untuk perang, karena pada saat itu musuh akan menyerang Madinah. Kata Zahid, wahai saudaraku, apa gerangan ini? Zahid, apakah Anda tidak mengetahui bahwa hari ini kami akan diperangi oleh orang kafir? Kata Zahid, kalau begitu saya tidak jadi menikah. Saya akan jual perlengkapan ini untuk saya belikan kuda yang terbagus. Aku ingin ikut perang. Kata sahabat, Zahid, malam ini Anda mau berbulan madu. Mengapa Anda mau ikut perang? Bukankah perang itu konsekuensinya kalau tidak menang mati? Kata Zahid, ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah jihad yang harus saya laksanakan. Maka singkat cerita, pada saat itu Zahid kemudian ikut berperang. Begitu banyak orang kafir yang dia bunuh, tetapi juga akhirnya dia terbunuh. Di tengah-tengah itu ditemukan oleh Rasulullah SAW, menemukan Zahid yang telah syahid, meninggal pada peperangan itu, lalu kemudian membaringkan kepalanya di paha mulia Rasulullah SAW. Rasulullah bersedih, tetapi suatu ketika Rasulullah juga tersenyum sambil malu, mengatakan, wahai para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syahid saudara kalian ini tengah dijemput oleh bidadari yang lebih cantik daripada Sulfah calon istrinya. Masya Allah, ini kemuliaan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mendengar itu, Sulfah calon istrinya mengatakan, betapa mulia calon suamiku ya Allah. Kalau saya tidak bisa bertemu di dunia ini, maka perkenankan aku nanti di akhirat bersama dia. Maka ada dua, apa yang didapatkan orang yang bertakwa, mendapatkan bidadari yang lebih cantik daripada Sulfah, dan Sulfah juga meminta dirinya untuk menemani nanti di akhirat. Sahih. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah makna daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah dengan ampunan Tuhanmu yang balasannya itu surga seluas langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, setelah kita melewati puasa ini, tentu hikmahnya adalah la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa adalah pencapaiannya adalah mudah-mudahan kita bertakwa. Karena bertakwa itulah yang membuat kita itu hati-hati dalam kehidupan ini. Menjalani kehidupan ini tentu ada konsekuensinya. Apakah kita terjerumus pada haram ataukah memang itu adalah yang halal? Maka sebagai orang yang bertakwa, dia akan berhati-hati memilih yang halal daripada sesuatu yang haram ataupun hal yang tidak jelas. Maka marilah kita setelah puasa Ramadan ini kita melewatinya, maka mudah-mudahan kita semua mencapai ketakwaan yang itu kemudian balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain adalah surga yang nikmatnya tidak bisa dibayangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.